Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa yang nggak masuk? Hari nggak masuk ya? Yang mana Hari keterangannya? Upacara. Oh, iya, ada upacara. Emang ada upacara gitu di lapang? Oh, bapak ada upacara ya? Nah, anak-anakku ya, kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita masuk ke pembelajaran. Tadi kan Azhari nggak hadir ya, nggak apa-apa. Ini keterangannya apa berarti? Oh, izin. Oke, benar ya? Oke, dispen. Nah, oke, baiklah, nggak apa-apa ya Azhari. Kita fokus ke pembelajaran anak-anak hebat. Hari ini materinya adalah lihat sekitar. Coba sama Nak Kisna pernah melihat sekitar, di sekitar ada apa aja kira-kira? Ada Ipe, terus ada siapa lagi? Ada Sri. Ada apa lagi? Ada burung. Burung apa itu? Burung Garuda. Nah, Rizka pernah melihat sekitar? Oh iya, pintar. Nah, ini kan hari ini kita temanya lihat sekitar ya. Nah, lihat sekitar ini nanti kita akan bahas secara detail di tengah-tengah. Nah, cuman sebelum kita belajar, Bapak minta kita untuk saling bersepakat. Nah, silakan dipegang pundak temannya. Nah, gitu. Ya, Ipe boleh pakai cinta atau gitu lah. Gini. Nah, gitu. Baik, Dewi, Neng Dewi. Oh iya, lagi sibuk sendiri. Boleh, nggak apa-apa. Ini kelas inklusi ya? Iya. Baik, yang pertama ya, mari kita sepakati. Nah, mari menyimak selama 30 menit ke depan bisa? Bisa. Oke, bagus. Bisa berjanji? Bisa? Bagus. Mari belajar sungguh-sungguh bisa? Bisa. Janji ya. Terus aktif belajar dan menyimak bisa? Bisa. Janji ya. Oke. Dan terakhir mari merefleksi bersama bisa? Bisa. Janji? Oke, bagus. Disiplin diri demi kesuksesan masa depan. Bapak doakan anak-anak hebat semua, mudah-mudahan nanti di masa depan sukses. Amin ya Allah. Nah, cuma Bapak ini terus kayak gini, Pak. oh ya, silakan deh. Nah, cuma sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin memberikan sedikit stimulus agar anak-anak hebat semua bisa bersemangat. Yuk berdiri dulu. Hari ini Bapak janji di pertemuan ini kita santai aja belajarnya, gak ada nulis, gak ada PR. Bisa? Oke. Dan Dewi boleh berdiri dulu sebentar lah. Ini gak indah ya, gak apa-apa ya. Oh, siapa ini namanya? Ya, salim sama Bapak. Ya, masuk. Ya. Sepatunya dilepas, bagus. Sepatunya dilepas. Nah, iya. Kursinya ngambil aja. Nah, bisa ya? Oke, so. Aduh. Siap. Oke, kita ice breathing dulu agar fokus. Nah, kita ikuti ya. Bapak juga ikutan. Nah, kemana? Kita ikuti instruksinya. Draw, bermir. Good. Bagus. Pakai powernya dong. Oke, sekarang apa? Tarik sekarang. Oke, pakai powernya. Oke, good. Sekarang apa? Great job. Come on, apa sekarang? Gerakan badannya biar gak ngantuk. Oke, perfect. Sekarang apa? Oke, kenal, come on. Gerak.
Oke, good. Pakai pohon biar nggak tutup. Nah, sekarang boleh sambil loncat kalau mau. Ya. Ya, silakan duduk kembali. Lumayan lah ya, biar sedikit memberikan gerak biar gak ngantuk. Berkeringat gak? Oke, bagus. Nah, sekarang kan tadi materinya temanya lihat sekitar. Nah, maksud dari lihat sekitar itu adalah lihat makanan tradisional di sekitar kita. Siapa yang suka makan? Oke, coba yang suka. Sri kayaknya suka makan deh. Sri suka makan apa? Seblak suka? Oke, bagus. Oh, Gina katanya barusan seblak. Selain seblak apa lagi? Cimol bojot suka? Bagus. Oke, nah cuman hari ini kita nggak akan membahas makanan-makanan seperti cimol, cireng yang ada di depan. Tapi kita akan bahas makanan tradisional. Nah, mari kita menggali ingat-ingat makanan tradisional di sekitar kita. Apa makanan tradisional yang kalian ketahui? Klepon, wajit, apa lagi? Gurih, ya apa lagi? Dodol, apa lagi? Burayon, apa lagi? Nah, karedok, nah kan nasi kuning kan itu mah tumpeng nih. Nah kan itu makanan dari Jawa Barat ya. Yang dari luar ada yang tahu? Dari Lampung apa katanya? Apa? Cerulit. Seruit. Itu coba jelaskan ke teman-teman Isa, seruit itu apa? Jadi seruit itu sebuah sambal tapi yang diolah dari bahan-bahan yang mentah. Contohnya kayak dari kalau kita makan sambal itu kan tomatnya kadang ada yang digoreng, itu mah mentah tapi pakai tomat rampai yang kecil-kecil kayak apa seruit? Ya. Jadi sambal mentah gitu. Oh, apa lagi selain itu? Papeda. Dari mana papeda? Dari Papua. Ada lagi? Gudeg dari mana? Dari Jogja. Oh, pintar ya. Bagus. Nah, dari daerah mana makanan? Nah, udah dibahas ya, udah pada tahu tadi makanan tersebut daerahnya dari mana. Nah, tapi anak-anakku yang hebat, sebetulnya makanan tradisional itu ya tidak hanya membuat perut kita kenyang, tidak hanya membuat kalau wajib kan manis membuat mood kita lebih baik kalau yang manis ya. Tapi makanan tradisional itu ada nilai-nilainya. Pertama ini secara filosofi. Pernah nggak kepikiran makanan itu sebetulnya ada filosofinya loh, ada nilainya? Pernah nggak kepikiran gitu? Belum ya, karena nggak dipikirin. Oke, nggak apa-apa. Sekarang mari kita berpikir. Pertama secara filosofi. Ini kalau makanan tradisional ya. Makanan tradisional memiliki makna filosofi tersendiri. Setiap daerah memiliki filosofi yang berbeda-beda. Contoh misalkan tahu yang dari Jepang yang ditumbuk itu apa? Mochi. Filosofinya apa? Filosofinya bukan ayayay, tapi kerjasama, kekompakan dan keselarasan. Karena kan bikin mochi ditumbuk. Terus ada kodenya, hat bluk. Nah bayangkan kalau misalkan ya nyanyiannya salah, bisa-bisa tangannya yang kena tumpuk. Nah gitu, ada filosofinya makanan. Terus makanan yang dari kita gurilem atau wajib apa filosofinya? Cari sendiri. Jadi Bapak minta keluar dari kelas, silahkan cari filosofinya secara masing-masing biar kalian bisa bermasyarakat, biar kalian bisa studi kasus di lapangan. Bisa? Besok Bapak tanya, siap di kelas ya. Selanjutnya sebagai nilai, makanan tradisional mengajarkan nilai kehidupan yang baik. Nah, contoh yang Bapak ketahui itu salah satunya dari Lampung, kemplang. Kemplang dari apa? Nisa bahannya? Terigu sama apa lagi? Benar, terigu. Ikan tenggiri apa lagi? Nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Nah jadi kan itu dari ikan tenggiri. Ikan tenggiri itu di mana ambilnya ya oleh nelayan kan.
Jadi ada kerjasama antara nelayan dan para itu kan antara pembuat pengrajin kemplang gitu. Nah nilai yang baiknya ada unsur kerjasamanya. Selain itu kan sebetulnya kemplang itu adalah makanan sisa ya. Bahan sisa dari apa? Bukan, ada loh. Jadi sebetulnya kemplang itu, Nisa baru tahu ya? Oh nggak tahu. Jadi sebetulnya kemplang itu ya sebetulnya sisa. Cuman karena mengandung nilai yang baik agar makanannya tidak mubazir, jadi dipotong-potong kecil, si sisanya itu dibulat-bulat, terus dibikin cetakan kayak apa. Nah, bisa ya abis dari ini cari pakai HP-nya masing-masing dari kemplang itu nilai dari makanan kemplang. Kalau misalkan Kisna tuh orang Cibuntu kan ya, nah cari nilai dari tahu Cibuntu itu apa? Bisa ya? Bagus. Ya, namanya buntu kata Ipen. Sebagai penunjang kehidupan, nah ini mah jelas ya. Yang orang Cililin biasanya orang tuanya ya pengrajin wajib, pengrajin kerupuk gurila gitu. Kalau yang orang Cililin. Terus yang orang Garut apa? Dodol. Terus burayo. Terus dorong-dong. Ya terus apa lagi? Ndog lewo. Nah itu kerupuk dorong-dong itu sebetulnya bisa jadi dua atau secara dari penunjang kehidupannya bisa menghasilkan kerupuk, bisa menghasilkan makanan tahu kikil ya. Ya, bisa menghasilkan juga jaket kulit, pinter, sendal kulit, apalagi dompet, apalagi tas, apalagi topi, apalagi sabuk, apalagi sepatu, apalagi baju. Yo yang di sekitar kita sok gali terus, apalagi kandang, iya jam tangan, apalagi hiasan dinding. Oh iya ada yang dari kulit apa? Gantungan. Oh ya bisa, pintar ya. Selanjutnya sebagai identitas. Nah kenapa sih kalau kita main ke Garut, orang-orang itu pasti nanyain oleh-oleh dong, dodolnya mana? Terus kenapa sih kalau kita misalkan perginya ke Pangandaran, ditanyainnya apa? Ikan asin, asin apa? Jamal roti kan? Karena makanan tersebut sebagai apa? Ciri khas, apalagi? Identitas dari setiap daerah. Oh ini kalau ikan asin Jamal roti mah dari Pangandaran. Oh kalau dari Garut mah dodol. Gitu. Kalau dari Cimahi apa? Sri orang Cimahi ya. Dan kalau dari Cimahi apa? Hah? Oh nggak tahu. Oh belum tahu. Nanti habis ini pulang ke rumah lihat di sekitar Sri ada apa. Siap? Oke. Sri Cimahinya di mana? Cimahi Utara. Daerah mana? Citerep. Ada apa di Citerep Ciawi Utara? Kolam renang. Kalau nanti cari ya makanan tradisional daerah sana apa? Bisa? Good. Kita lanjutkan ya. Nah ini ada mengenal makanan khas Indonesia. Halo sahabat Mombi, salah satu kekayaan Ronald. Ada banyak sekali makanan tradisional mulai dari sambal sampai Merauke. Ya jaringannya ya mati sebentar ya. Juga loh, makanan-makanan tradisional. Mati beberapa di antaranya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan loncengnya ya. Mari kita mulai. Bubur Manado. Bubur Manado atau tinutuan merupakan makanan khas dari Manado, Sulawesi Utara. Nasi kuning. Nasi kuning bisa ditemukan di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Manado, dan Banjar.
Rendang Padang. Rendang Padang. Seperti namanya, rendang Padang adalah sebutan bagi makanan khas Minangkabau, Sumatera Barat. Sate. Sate. Sate ini biasanya terbuat dari daging ayam atau daging kambing yang ditusuk menggunakan lidi. Untuk bumbunya menggunakan kacang tanah yang ditumbuk halus. Pepek. Pepek. Sajian ikan yang dicampur tepung sagu ini merupakan salah satu makanan khas dari Palembang. Coto Makassar. Coto Makassar. Coto Makassar atau coto Makassar merupakan makanan tradisional Makassar, Sulawesi Selatan. Kue rangi. Kue rangi. Kue rangi atau sering disebut sagu rangi merupakan salah satu kue tradisional Betawi. Martabak sagu. Martabak sagu. Berbeda dengan martabak pada umumnya yang terbuat dari terigu dan telur, martabak ini terbuat dari sagu yang berasal dari Kabupaten Fafak, Papua Barat. Nah, sahabat Mombi, itu dia 10 makanan khas dari Indonesia. Coba sekarang sebutkan makanan. Oke, nah tadi kan udah tahu ya, Bapak tampilkan makanan tradisional ya, yang dari video itu makanan tradisional di daerah luar Jawa Barat ya. Tahu kan Jawa Barat itu di mana? Tahu. Di mana? Di sini. Iya. Nah, Jawa Barat itu siapa gubernurnya? Ini sebetulnya ada gambarnya ya anak-anak, kok ini nggak ada ya? Bapak minta waktu 1 menit ya, bentar. Belum ya? Bentar ya. Bentar. Enggak. Bray. Nah, ini makanan tradisional di sekitar kita. Yang dari tadi kita bahas. Tahu ini makanan apa? Wajib. Ada yang pernah makan wajib? Pernah. Gimana rasanya? Manis. Oh, nggak suka kenapa? Terlalu manis. Terlalu manis, bahasa Sundanya apa? Giung. Bisa ya? Dari apa bahannya? Wajib itu. Dari kelapa. Terus pakai apa lagi? Pakai apa? Santan. Ketan ya, pintar. Terus ini selanjutnya apa? Lepet, lempar. Kenapa lempar? Karena ini ya. Ini apa? Siapa yang suka lempar? Lempar suka ya, karena lempar itu kan biasanya kita pakai apa? Sarapan. Kalau di snack box ya. Nah, ini biasanya isinya ada ayam. Terus apa lagi? Sayuran. Terus apa lagi? Ati, ya banyak benar. Wah, cumi. Oh, ada. Siapa tadi yang bilang cumi? Oh, lempar isinya cumi. Oh. Oh, nasi. Ya itu kan jadi bisa ngasih makan bisa. Oh. Di mana Dila makan itu? Di sini. Di mana di sini teh? Di sini di kampus pernah. Oh, gitu. Isinya cumi. Oke, siap. Good, makasih Bil. Ini apa? Klepon. Siapa yang suka klepon? Gimana rasanya? Iya, Dewi. Dewi suka klepon. Gimana rasanya?
Manis. Soalnya Soalnya apa? Hah? Manis kayak aku. Ya. Tepuk tangan buat Dewi. Oh, Gina suka asalnya kan ada kelapa. Kenapa? telepon dong, jadinya telepon. Gak suka kelapa. Oh, nggak suka kelapa kata Ipe. Kalau nggak ada kelapanya berarti telepon katanya. Oke, itu mah masing-masing ya. Nah, kan tadi kalian udah janji untuk merespon. Di sini Bapak minta respon. Ini kenapa Bapak ngambil? Apa ini bukan nasi kuning ya? Tapi apa namanya? Lemper kita. Kenapa Bapak ngambil lemper sebagai contoh? Karena itu yang paling sering ada di Kota Cimahi. Benar gak? Betul. Karena udah harganya berapa kalau beli di depan? Ada 1.500, ada 2.000 tergantung ya, relatif kalau bahasa bagusnya. Nah, si apa ini teh? Lemper kita. Nah, si lemper ini apa yang ingin kalian ketahui dari lemper ini? Kenapa harus dibungkus pakai daun sawi? Oke, kenapa harus dibungkus pakai daun sawi kata Ipe? Ada yang mau jawab? Karena biar wangi. Karena biar wangi kata Acari. Ada yang mau jawab lagi? Biar nasinya kayak berceceran. Nasinya biar gak berceceran. Ada lagi? Ciri khas. Ciri khas, oh identitas. Berarti ada lagi? Kenapa ini? Apa ada lagi? Biar rapi. Biar rapi. Nah, selain tadi benar bagus-bagus jawabannya ya, yang ditanyakan daun pisang ini sebagai ciri khas, sebagai identitas dari makanan tradisional. Ada nggak yang bikin lemper dibungkusnya pakai styrofoam? Nggak ada kan ya. Selain di masa itu belum ada styrofoam, juga ini melambangkan dari identitas, nilai dan filosofi. Di mana lemper ini selain dia dihasilkan dari alam, ketannya, ayamnya dari alam, tapi dia juga kembali kepada alam. Ini nilai filosofinya. Dia kembali pada alam, apanya? Bungkusnya tidak mencemari karena sifatnya apa? Terurai. Terurai itu apa? Organik. Ya, bagus IPAS-nya. Siapa guru IPAS-nya? Bu Nisa ya? Oke. Selanjutnya, bagaimana bentuk, bahan dan cita rasa dari makanan ini? Siapa yang mau jawab? Enak, gurih. Ada yang manis, lemper ada yang manis nggak? Ada. Oh, ada. Lemper apa? Yang pakai Ada tapi nggak manis-manis banget. ada, tapi yang kelapa apa ya? Oh, gitu. Itu yang hijau. Oh, itu mah bukan lemper. Kalau di Lampung bilangnya lemper. Ya, bentuknya itu kan bulat. Ya. Terus bahan dan cita rasa makanannya gurih. Ini juga sebagai identitas. Terus kenapa bentuknya harus seperti itu? Ada yang mau jawab? Gampang dimakan. Ada lagi yang mau jawab? Biar gampang dibungkus ya. Gampang dibungkusnya. Ada lagi yang mau jawab? Dari filosofi coba dijawab. Biar cantik bentuknya. Biar cantik bentuk. Oke, itu dari tadi dari apa ya? Transaksional itu Maya dagang. Kalau ini dari filosofi ada yang mau jawab? Kurang tahu. Nah, ini kenapa bentuknya seperti ini? Bapak juga nggak tahu sebenarnya. Enggak. Ini menandakan kebersamaan. Kenapa kebersamaan? Karena dia dibulatkan, disusun. Hah? Enggak, silakan. Ini iya filosofinya. Ini kan dibulatkan agar nanti dia disusun. Ini lemper yang asli ya, yang bakar. Agar nanti disusun, disimpan dina ayakan. Tahu ayakan? Ya, dina nyiru. Ya, ada yang nyiru, ada yang ayakan, tergantung daerah masing-masing. Dina nyiru disimpan, dihidangkan. Ya, ini menandakan kebersamaan. Ya, lemper itu dan biasanya digunakan untuk para menjamu tamu. Bayangkan kalau lemper bentuknya segitiga. Onigiri. Nah, ini juga selain filosofi sebagai identitas. Ya, pinter tahu onigiri ya. Onigiri dari mana? Sang Bapak kasih waktu 2 menit untuk baca ini, nanti jawab pertanyaan.
Oke, Gina belum tuh, Gina masih baca. Bagus, sok Gina terus baca. Udah, siap. Tahu ini makanan apa? Apa? Nasi liwet. Ini nasi liwet. Dari mana nasi liwet? Dari Sunda. Dari Sunda. Di Jawa ada nggak nisa liwet? Ada. Ada. Oke, Bapak mau nanya dulu ke Nisa. Bedanya liwet Sunda dan liwet Jawa apa? Mendok Pak kalau liwet Jawa misalnya. Kalau di Sunda itu nasi liwetnya banyak rempah-rempahnya. Oke, kalau di Jawa mah Enggak, rasanya sama gak? Rasa nasinya? hampir sama. Oh, oke. Itu satu informasi berharga buat kita hari ini. Ya, ada yang mau menambahkan informasi berharga lagi? Udah, oke. Nah, baik anak-anakku semua yang hebat ya, nasi liwet ini selain ada di Jawa Barat, ada juga di Jawa, di Yogyakarta, di Klaten ya kalau misal. Nah, kenapa Bapak di sini bawanya nasi liwet? Karena nasi liwet ini adalah salah satu makanan Jawa Barat yang paling mudah dibuat dan juga paling disenangi makanan untuk berkumpul. Ya, ini adalah salah satu makanan paling sederhana yang bisa dimakan dimanapun dengan siapapun, baik itu pejabat atau kita sebagai masyarakat biasa. Nah, Bapak minta kalian filosofi hidupnya hari ini keluar dari kelas ini seperti nasi liwet. Dapat hidup bersama, ya kita refleksi diri sekarang. Dapat hidup bersama, akur satu sama lain, saling menghargai, ya. Mau itu dia si asin, mau itu dia si tahu, saling menghargai, saling merangkul satu sama lain agar menciptakan rasa yang enak, menciptakan kehidupan yang berbarengan dan adil dan apalagi harmonis. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Itu saja yang dapat Bapak saya sampaikan untuk pelajaran ini ya. Pokoknya keluar dari kelas ini kalian harus seperti nasi liwet secara filosofi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.